Halo, para siswa SMK, jurusan multimedia. Sebentar lagi kalian akan menghadapi uji kompetensi keahlian, terutama bagi yang kelas 12. Kelas 12 multimedia. Uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah, sekarang ini namanya diganti menjadi USK, Uji Sertifikasi Kompetensi. Jadi kalau kalian nanti lulus USK, kalian akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat itu sangat perlu sekali untuk modal buat kalian untuk mencari kerja atau meneruskan kuliah. Nah, apa sih yang diujikan nanti? Yang diujikan adalah berupa multimedia interaktif. Nah, berupa apa? Seperti apa multimedia interaktif itu nanti akan saya demonstrasikan dalam video berikut. Nah, di samping USK multimedia interaktif, kalian juga nanti diuji tentang desain grafisnya. Nah, desain grafisnya itu adalah berupa cover, ya, berupa cover atau kotak CD itu ada covernya. Nah, kemudian juga label yang menutupi keping CD, ya. Nah, itu nanti kalian akan diujikan itu desain grafisnya. Nah, untuk multimedia interaktif yang digunakan adalah Adobe Flash. Di sini saya menggunakan Adobe Flash CS6. Nah, kalian mungkin di sekolah sangat terbatas sekali waktu belajarnya, waktu belajar praktik. Nah, saya bersedia untuk membantu kalian dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia, tidak masalah. Kita nanti bisa menggunakan Google Meet. Untuk menghubungi saya, cukup WA saya, ya. Ini nomornya, nomor WA saya 0858 1472 5380. Saya ulang, 0858 1472 5380. Nah, itu dia ya, WA saya. Nanti kalian bisa menghubungi. Tidak masalah Anda di mana, di seluruh Indonesia, dari SMK seluruh Indonesia yang jurusan multimedia bisa menghubungi saya akan bisa membantu dalam mempersiapkan uji kompetensi keahlian atau sekarang disebut dengan uji sertifikasi kompetensi. Nah, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Tayangan video berikutnya adalah portofolio dari multimedia interaktif. Seperti apa multimedia interaktif itu? Mari kita saksikan. Nah, ini dia ya. Ini awal ya atau bumpering. Nah, setelah bumpering selesai ya, itu bumpering itu ya tidak harus ya, tidak harus gitu, tapi untuk lebih memperindah atau ya untuk lebih enak ditonton, jadi kita buat bumpering seperti tadi. Nah, ini adalah halaman-halamannya. Nah, di sini saya jelaskan tentang media interaktif. Media interaktif adalah metode komunikasi di mana output dari media berasal dari masukan dari pengguna. Media interaktif yang bekerja dengan pengguna partisipasi. Media masih memiliki tujuan yang sama, tapi masukan pengguna menambahkan interaksi dan membawa fitur-fitur menarik. Nah, kata-kata ini juga saya copy paste dari Wikipedia ya. Jadi mungkin bahasanya ya masih kurang masih agak kurang dimengerti. Nah, di sini yang penting adalah kita membuat sebuah tag yang bisa di scroll. Kalau misalnya tag terlalu panjang, ya tagnya terlalu banyak sekali. Nah, kalian nanti bisa membuat scroll seperti begini, ya. Kita baca di atas, mulai kita scroll ke bawah.
Ya, demikian ya. Kita tidak perlu tentang isi dari tagnya, memang perlu juga ya. Bahasanya juga harus bagus, harus mudah dimengerti, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini adalah katakanlah ini suatu halaman pengantar. Nah, kemudian berikut, di sini ada tombol. Kalau kita klik, kita akan masuk ke scan atau halaman berikutnya. Nah, di sini saya sudah membuat menu-menu. Menunya kebetulan berupa tag juga ya di sini ya. Ini menu-menunya. Nah, yang apa sih yang diujikan atau yang nanti akan dinilai? Di antaranya adalah animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, teks, video, dan audio. Jadi media interaktif yang kalian buat harus mengandung unsur-unsur ini. Ya, mengandung unsur-unsur ini. Nah, kemudian di sini ada tombol. Ini kalau kita klik kembali, kita ya ini tidak saya aktifkan. Ya, baik. Nah, sekarang kita coba contoh tentang animasi 2 dimensi. Saya akan membuat sebuah ini layang-layang ya. Nanti animasi 2 dimensi terserah kalian bagaimana cara menampilkannya. Misalnya mau menampilkan animasi, ya sesuka hati kalian. Ya, ini adalah di animasi 2 dimensi. Di sini saya menggunakan motion twin ya. Motion twin kemudian menggunakan motion guide ya. Nah, setelah itu kita kembali ke main menu. Ya, ini main menunya. Tadi halaman main menu. Nah, sekarang animasi 3 dimensi itu bagaimana penampilannya? Nah, ini ya. Ini 3 dimensi ini saya buatnya menggunakan 3ds Max ya, 3ds Max 2011 ya, seperti ini ya. Dan ini yang berputar ini adalah kamera. Jadi saya menggunakan tampilan kamera ya, menggunakan kamera yang saya gerak-gerakan ya. Ini adalah 3 dimensi. Oke, kita kembali. Sekarang teks. Kalau teks itu sama dengan tadi ya. Ini ada tag ya. Kalian boleh menuliskan tag di sini ya. Nah, untuk membuat teks seperti ini ya, nanti saya bisa membantu kalian ya di dalam kursus itu. Kita nanti bisa menggunakan Google Meet. Tidak masalah Anda berada di mana ya, di seluruh Indonesia tidak masalah ya. Nah, ini ya tag yang panjang sekali bisa kalian buat begini ya, dengan scrolling ya. Ini oke, kembali tadi teks, sekarang video. Jadi ada unsur videonya juga. Nah, ini adalah videonya. Videonya itu MP4. Kalau yang menggunakan Adobe Flash CS6 itu MP4 sudah mendukung. Tapi kalau kalian masih menggunakan Adobe Flash CS3 itu harus dikonvert dulu videonya menjadi FLV, formatnya FLV ya. Nah, ini contoh video yang saya tampilkan di halaman Flash. Nah, ya seperti ini. Oke, ya, saya kembali lagi. Nah, itu tadi adalah video. Nah, sekarang tentang audio. Kalian bisa menyisipkan audio di dalam halaman Flash. Ya, ini ada audio. Nah, ini adalah playernya. Ya, ada player kontrolnya. Nah, di sini. Ini ada volumenya, ada stop. Ya, kita play lagi. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian menyisipkan beberapa audio, bisa di neck atau bisa di back ya. Nah, ini adalah audio ya. Kalian bisa menyisipkan audio di sini. Oke ya. Nah, oke, sekarang kembali lagi ke video ya. Mungkin nanti kalian diminta untuk membuat video pembelajaran ya, tutorial. Nah, tutorial itu kalian nanti menggunakan aplikasi Camtasia. Nah, Camtasia versi berapa saja ya bisa gitu untuk membuat video pembelajaran. Ya, oke ya. Nah itulah kira-kira multimedia interaktif seperti itu ya. Jadi ada navigasi, ada tombol-tombol di sini ya.
Ini jangan ya, buat tombol, kemudian buat tombol misalnya kembali, misalnya contohnya tadi ya, kita ke halaman tag. Nah, kalau ingin kembali ke halaman menu, ya ini ada kita berikan tombol, kita kembali ke halaman menu. Nah, demikian ini adalah sebagai prototype atau portofolio multimedia interaktif yang saya buat. Nanti saya bisa membantu kalian kalau kalian kesulitan di dalam membuat multimedia interaktif. Terima kasih atas perhatiannya.